Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Salah satu nikmat yang patut untuk kita syukuri, pagi hari ini kita kembali diberikan kemudahan oleh Allah untuk melakukan amal soleh. Semoga seluruh amal soleh kita diterima oleh Allah dengan penerimaan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Baru saja kita berganti tahun baru Islam dari 1443 Hijriah kepada 1444 Hijriah. Masuknya kita di tahun baru, baik tahun baru Islam maupun tahun baru Masehi, harus menyadarkan kita bahwa jatah usia kita semakin berkurang. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, ala wa inna syahrakum qad akhadha fin naqsi fazidu antum fil amal. Ketahuilah bahwa jatah bulan, jatah waktu kalian semakin berkurang, maka tambahlah amal kalian. Maka Bapak Ibu, saya mengajak kepada panjenengan semua, khususnya untuk saya pribadi, mari kita gunakan sisa usia ini yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita istiqomah dalam takwa sampai kita menghadap Allah. Amin ya rabbal alamin. Berkaitan dengan usia, maka saya tertarik pagi hari ini untuk menyampaikan tentang usia 40 dan usia 60 tahun sebagai bahan renungan untuk kita di awal tahun baru Islam ini. Sebelum saya sampaikan tentang usia 40 dan 60 tahun, coba yang usia 40 dan 40 lebih. Oh, yang lain sudah. Pak Narko berapa? Oh, Pak Haris. Yang 60 banyak ini. Oh, lebih ya. Kenapa usia 40 dan 60? Karena inilah yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama Bapak Ibu, usia 40. Kita bahas dulu usia 40 ya. Usia 40, angka 40 itu sepertinya memiliki keistimewaan khusus ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah dan Rasulnya suka menggunakan angka 40. Misalnya ketika Allah menggambarkan tentang Nabi Musa saat menerima kitab Taurat di Bukit Tursina, Allah menyebutnya arba'ina lailatan. Nabi Musa itu menerima Taurat selama 40 malam. Ini disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 51. Kemudian ketika Allah menyebut hukuman yang ditimpakan kepada Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihissalam, Allah juga menggunakan angka 40. Allah menyebut arba'ina sanatan. Mereka dihukum selama 40 tahun. Ini disebut dalam surah Al-Maidah ayat 26. Nabi SAW juga suka menggunakan angka 40. Misalnya ketika beliau menyebut, siapa yang hafal dariku 40 hadis, maka dia akan dibangkitkan bersama para ulama. Walaupun di dunia dia bukan ulama, di dunia dia bukan seorang kiai,
Tapi kalau dia hafal 40 hadis, paham dan diamalkan, maka kata Nabi dia akan bangkit bersama golongan ulama. Termasuk juga Allah menggunakan angka 40 ketika Allah menyebut tentang kematangan usia manusia, yaitu di dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 15 yang disebut oleh Allah usia 40 tahun. Karena memang usia 40 tahun itu Bapak Ibu sudah masuk usia matang ya, matang secara akal, secara emosi, kemudian konsep dia sangat matang, sehingga wajar jika Nabi SAW diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul itu di usia 40. Bahkan ada sebagian negara yang mau mengangkat pemimpin, menteri dan lain-lainnya itu apabila usianya sudah 40, 41, 42, ya 40 tahunan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Kami berwasiat kepada manusia untuk selalu berbakti terhadap kedua orang tuanya. Ini salah satu wasiat Allah. Biasanya dalam Quran itu Bapak Ibu, Allah membuat wasiat secara umum. Kami berwasiat kepada kalian wahai manusia untuk tidak begini, tidak begini, tidak begini, untuk melakukan ini, melakukan ini. Tapi ketika berbicara tentang berbakti terhadap orang tua, Allah membuatkan wasiat khusus. Allah berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Kami wasiatkan kepada manusia untuk selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurhan. Ibunya mengandung dia kurhan, susah payah. Wa wada'athu kurhan. Melahirkannya juga susah payah. Baik melahirkan dengan normal ataupun disesar sama-sama susah, sama-sama sakit Bapak Ibu. Wa fisaluhu 30 syahran wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran, dan merawatnya serta menyapihnya 30 syahran, selama 30 bulan. Hatta idza balagha asyuddahu, sehingga ketika anak itu sudah dewasa, wa balagha 40 sanatan, lalu anak itu sudah mencapai usia 40 tahun, maka dia pun berkata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ketika panjenengan masuk usia 40 tahun, panjenengan sudah baca doa ini mboten? Hah? Coba diingat-ingat. Sepertinya belum nggih. Jangan-jangan baru tahu ini. Telat ini. Ini doa sunnah dibaca bagi orang yang memasuki usia 40 tahun. Bagi yang sudah masuk usia 40 tahun dan sekarang usia 50 tahun Bapak Ibu belum baca doa ini, tetap perbanyak baca doa ini ya. Di dalam doa ini perhatikan, luar biasa Bapak Ibu, 5 yang diminta kepada Allah. Perhatikan, yang pertama, Rabbi Tuhanku, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Anugerahkan kepadaku untuk selalu bersyukur kepadamu atas nikmat yang telah kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Karena memang usia 40 tahun itu biasanya kebanyakan orang secara ekonomi sudah mapan Bapak Ibu. Ya, sudah punya ini, sudah punya itu, sudah mapan. Nah, maka pertama yang diminta oleh Allah ketika dia masuk usia 40 tahun, dia mohon kepada Allah agar menjadi hamba yang selalu bersyukur.
Jika di usia 40 tahun dia bersyukur, insya Allah seterusnya akan menjadi hamba yang bersyukur, Pak. Jadi penentuannya di usia 40 tahun. Makanya masuk usia 40 tahun kita memohon kepada Allah agar selalu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Kemudian yang diminta nomor 2, wa an a'mala salihan tardahu. Ya Allah, anugerahkan kepadaku untuk selalu beramal soleh, amal soleh yang engkau ridhoi. Ternyata Bapak Ibu, ada orang beramal soleh tapi Allah tidak ridho. Ada, dia banyak amal solehnya tapi Allah tidak ridho. Sehingga Nabi mengatakan dalam satu hadis, di hari kiamat nanti ada orang yang datang kepada Allah membawa kebaikan yang sangat banyak, bahkan lebih banyak daripada gunung, lebih besar daripada gunung Tihamah. Lalu dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata amal yang banyak itu Allah jadikan haba'an manthura, debu yang berterbangan, sia-sia, tidak dapat apa-apa. Sahabat tanya kepada Rasulullah. Sahabat itu memang kalau diceritakan tentang akhirat, tentang azab Allah, tentang amal yang sia-sia, mereka takut Bapak Ibu. Coba panjenengan takut no betul? Maka sahabat saat itu tanya, ya Rasulullah, sif lana, jallihim lana. Ya Allah, sebutkan kepada kami ciri-ciri mereka. Jelaskan kepada kami siapa mereka itu. Maka Nabi SAW menjawab, mereka sebenarnya kata Nabi, bangun malam sebagaimana kalian bangun malam. Tidak nanggung-nanggung Bapak Ibu. Yang dijadikan amalnya itu sebagai debu, ternyata mereka itu ahli bangun malam. Mereka puasa sebagaimana kalian puasa. Bahkan mereka itu min jaldatikum, sama dengan kulit kalian. Artinya mereka selain orang Islam, mereka juga orang Arab. Islamnya berarti luar biasa. Kemudian Nabi SAW melanjutkan hadisnya, ya. Akan tetapi ketika mereka dalam keadaan sendiri, tidak ada siapa-siapa di situ, mereka meremehkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Mereka suka melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan manusia dia seperti orang soleh, seperti orang yang taat kepada Allah, tapi ketika sendiri dia melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah jadikan amalnya di akhirat haba'an manthura, debu yang berterbangan. Jadi tidak semua orang beramal soleh itu diridhoi oleh Allah. Makanya di usia 40 tahun salah satu yang diminta kepada Allah adalah wa an a'mala salihan tardah. Ya Allah, anugerahkan kepadaku untuk selalu beramal soleh, amal soleh yang engkau ridhoi. Kalau di usia 40 tahun suka melakukan amal soleh dan amal soleh itu diridhoi oleh Allah, insya Allah seterusnya begitu Bapak Ibu, insya Allah. Di usia 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, insya Allah dia akan banyak melakukan amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang diminta dalam doa ini, wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaiki keturunanku. Maksudnya apa? Jadikan anak cucu cicitku anak-anak yang soleh solehah. Karena investasi orang tua itu Bapak Ibu, yang paling berharga adalah anak. Ada sebagian orang, kalau kamu disuruh memilih, kamu pilih anak atau pilih istri. Nah, maka kalaupun disuruh memilih, sebenarnya investasi yang paling tinggi adalah anak Bapak Ibu. Ketika seseorang itu punya anak soleh, ya, punya anak yang solehah, insya Allah dia punya investasi yang sangat luar biasa. Nanti kesolehan itu dia ajarkan kepada anaknya, anaknya mengajarkan kepada anaknya, anaknya mengajarkan kepada anaknya, sehingga kesolehan itu terus bersambung sampai hari kiamat.
maka orang tuanya akan mendapatkan pahala yang terus mengalir. Makanya ketika usia 40 tahun orang mulai sadar tentang urusan akhirat, orang mulai sadar betapa pentingnya punya anak soleh solehah, yang dia minta adalah wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah jadikan keturunanku orang yang soleh, perbaiki akidah mereka, perbaiki amal mereka. Kemudian yang keempat yang diminta adalah taubat kepada Allah. Usia 40 tahun biasanya orang itu sudah mulai sadar. Biasanya usia 40 tahun sudah mulai sadar. Makanya ketika masuk usia 40 tahun, seseorang itu harus berikrar kepada Allah untuk kembali, untuk taubat kepada Allah. Sebagaimana yang digambarkan dalam doa ini, inni tubatu ilaika, sesungguhnya aku bertaubat kepadamu ya Allah. Kemudian yang kelima, berjanji kepada Allah untuk selalu menjadi orang muslim. Inni tubatu ilaika wa inni minal muslimin. Nah, ini sunnah dibaca bagi orang yang usianya 40 tahun atau 40 tahun lebih. Monggo panjenengan hafalaken di surah Al-Ahqaf ayat 15. Nah, yang sudah hafal boleh angkat tangan, boleh nyoba dibaca. Ada yang sudah hafal di sini? Gak ada, Pak. Belum hafal. Ibu-ibu belum. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kalau ingin menghafalkan di surah Al-Ahqaf ayat 15. Baik. Itulah mengenai usia 40 tahun. Jadi usia 40 tahun itu penentuan Bapak Ibu. Bila bersyukur, bila soleh, bila taubat di usia 40 tahun, insya Allah seterusnya akan seperti itu. Tapi bila di usia 40 tahun seseorang itu tidak bersyukur, tetap tidak soleh, tetap tidak bertaubat, biasanya seterusnya akan seperti itu. Nauzubillahi min dzalik. Sekarang kita masuk usia 60 tahun. Kalau disebut usia 60 tahun, apa yang terbayang dalam benak panjenengan ketika disebut usia 60 tahun? Jadi panjenengan yang sekarang usia 50 tahun, nah nanti kalau sudah usia 60 tahun, yang terbayang dalam benak panjenengan itu nopo? Nunggu panggilan. Nunggu panggilan, apa lagi? Sudah pensiun, ya toh? Nah, pengangguran. Apa lagi? Kalau ketemu teman yang ditanya apa? Kamu penyakitnya apa? Kan gitu. Kalau masih muda kan yang ditanya ketika ketemu dengan teman itu, kamu kuliah di mana? Nanti habis kuliah ketemu lagi ditanya, kamu kerja di mana? Habis kerja ketemu lagi ditanya, kamu sudah nikah belum? Nah, terus sampai tanya anaknya, nanti cucunya berapa? Setelah itu ujung-ujungnya apa? Kamu penyakitnya apa? Oh, saya kolesterol, jantung, diabetes, itu macam-macam. Bapak Ibu, usia 60 tahun ini disebut dalam beberapa hadis Nabi. Yang pertama adalah bahwa usia 60 tahun itu batas maksimal Allah memberikan pemakluman pada hambanya. Batas maksimal usia 60 tahun. Artinya kalau sudah masuk usia 60 tahun, maka alasan seorang hamba di hadapan Allah tidak akan diterima. Panjenengan menyampaikan alasan nanti di hari kiamat, dan panjenengan waktu di dunia wafatnya usia 60 ke atas, ya 60 atau 60 ke atas, maka alasan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana hadis Nabi dalam riwayat Imam Al-Bukhari, a'dzarallahu ila mri'in akhkhara ajalahu hatta ballaghahu 60 sanah.
Allah itu akan menerima uzur atau alasan seorang hamba sampai usianya 60 tahun. Kalau sudah 60 tahun tidak diterima, susah untuk diterima oleh Allah. Orang yang wafat di usia 40, 50 lalu dia menyampaikan alasan kepada Allah, ya Allah mohon maaf, hamba tidak banyak beribadah, hamba tidak banyak beramal soleh, maka Allah terima, Allah maafkan. Tapi yang wafat di usia 60 tahun lalu dia menyampaikan alasan seperti itu, ya Allah hamba mohon maaf tidak banyak beramal soleh, tidak banyak beribadah kepadamu, banyak melanggar laranganmu, Allah tidak akan terima. Panjenengan pengen alasannya diterima atau buatan? Pengen? Minta kepada Allah wafat sebelum usia 60. Baik. Udah 60 ya? Udah kadung ya. Baik. Tapi Bapak Ibu, orang itu kalau usia 60 tahun ini terhitung usia panjang. Terhitung usia panjang. Jadi jangan panjenengan bayangkan kalau saya wafat usia 61, 62, 63 berarti usia saya pendek. Boten. Jangan bandingkan dengan yang usia 70, 80. Nabi menyebut usia panjang itu ketika seseorang sudah masuk usia 60. Orang usia 60 tahun ini akan menjadi orang yang paling mulia, orang yang paling baik apabila dia mengisi usianya itu dengan amal soleh. Tapi orang 60 tahun, usia 60 tahun atau 60 tahun lebih akan menjadi orang yang paling jelek bila amalnya jelek. Nauzubillah min dzalik. Tapi insyaallah di sini yang usia 60 tahun yang hadir di majelis ini insyaallah Allah catat orang baik. Amin ya rabbal alamin. Jadi usia 60 tahun itu disebut oleh Nabi sebagai batas maksimal Allah memberikan pemakluman terhadap hambanya. Kemudian yang kedua, Nabi SAW menyebut usia 60 tahun itu sebagai usia inabah, di mana seorang hamba harus siap-siap kembali kepada Allah. Udah kemas-kemas, bukan kemas-kemas baju. Kalau kemas-kemas baju beda lagi. Kemas-kemas baju nanti bisa pulang ke rumah orang tuanya, bukan pulang ke rumah Allah atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka usia 60 tahun itu Nabi menyebutnya sebagai usia inabah. Seorang hamba harus siap-siap, udah kemas-kemas kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama namanya Fudail bin Iyad. Beliau bertemu dengan seorang laki-laki yang sudah tua. Fudail bin Iyad bertanya, "Berapa umur Anda?" Laki-laki itu menjawab, "Usiaku 60 tahun." Kata Fudail bin Iyad, "Kamu berjalan menuju Allah sudah 60 tahun dan sebentar lagi kamu akan sampai." Maka usia 60 tahun itu seorang harus banyak ingat kematian, Bapak Ibu. Karena kalau ikut teori Nabi, 60 sampai 70 tahun itulah usia umatku, kata Nabi. Beliau bersabda, "A'maru ummati baina sittin wa sab'in." Usia umatku itu rata-rata di antara 60 sampai 70. Artinya yang usia 60 sekarang kalau ikut teori itu Bapak Ibu, itu paling kuat kurang berapa tahun lagi? 10. Paling kuat itu maksimal. Ini kan kalau kita ikut teori. Nah, kalau usia 65 tahun sekarang ya paling kuat kurang 5 tahun lagi. Betul. Tapi ada usia orang itu yang tidak sesuai teori Nabi. Ada, maksudnya tidak sesuai teori keumuman atau kebanyakan orang ya. Ada yang usia 40 tahun meninggal. Jadi yang usia 40 tahun jangan tenang-tenang aja, tenang lah, masih lama, 30 tahun lagi mungkin. Belum tentu Bapak Ibu. Ada juga yang melewati batas kebiasaan. Ya, batas kebiasaan kan 60 sampai 70 ya. Ada yang melewati usia 70 tahun. 75, 80, 90.
Tapi usia-usia segitu Bapak Ibu, 75, 80, 90, itu sudah masuk usia haram, usia renta, usia jompo. Ya, sehingga kalau di masa mudanya tidak bagus, olahraganya tidak bagus, ibadahnya tidak bagus, ya. Itu biasanya fisiknya pun akan sangat lemah, menyusahkan anak cucunya, kemudian tidak banyak kebaikan yang dapat dia lakukan, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat, karena badan sudah lemah. Makanya salah satu doa Nabi itu, beliau berlindung kepada Allah dari usia renta, dari usia jompo. Allahumma inni a'udzubika minal ajazi wal kasal wa minal bukhli wal haram. Ini hadisnya sahih. Allahumma ya Allah, aku berlindung kepadamu minal ajazi wal kasal, dari lemah dan malas. Wa minal bukhli, dan aku berlindung kepadamu dari bakhil, kikir. Wal haram, dan aku berlindung kepadamu dari haram, usia renta. Ya. Ada jemaah saya di Belimbing Bapak Ibu, itu ngadu kepada saya, Ustadz, saya sudah tidak sabar Ustadz merawat ibu saya. Ibunya sekarang usia 80 tahun lebih, terbaring di tempat tidur, kadang suka marah-marah, ya, kadang suka teriak-teriak Bapak Ibu. Ya, saya bilang sabar, sabar, karena itu surgamu, harus sabar. Ya, dulu kita ketika masih kecil, ketika masih bayi, lebih merepotkan daripada itu, ya. Makanya kita ketika ditakdirkan oleh Allah harus merawat orang tua yang seperti itu, harus sabar Bapak Ibu. Nah, tapi kita harus memohon kepada Allah supaya kita selamat dari usia haram, usia tua renta, jompo, menyusahkan anak cucu, ya. Baik. Maka bila kita mengikuti teori yang disampaikan oleh Rasulullah, rata-rata usia umat Nabi ini antara 60 sampai 70. Makanya Nabi mengatakan usia 60 tahun itu merupakan usia inabah, di mana seorang hamba harus kembali kepada Allah, harus fokus kepada akhirat, yang dipikirannya itu akhirat, akhirat. Ada peluang amal soleh, dia beramal soleh. Akhirat, mungkin ketika muda dia pikirannya apa? Dunia, 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 uang, uang, uang. Tapi ketika usia 60 tahun, mindset itu harus dirubah, lebih fokus kepada akhirat dibandingkan kepada dunia. Baik. Orang usia 60 tahun tapi tidak kembali kepada Allah, ini bahaya Bapak Ibu, bahaya. Nabi menyebutkan ada 3 orang yang tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Jangankan diajak bicara, sekadar melihat wajahnya Allah tidak mau. Di antara 3 golongan yang tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat itu adalah syaikhun zanin. Syaikhun, syekh. Syekh itu artinya orang yang sudah sepuh. Zanin, suka berbuat dosa. Orang tua tapi dia tua-tua keladi. Semakin tua dosa semakin menjadi-jadi. Udahlah tua Bapak Ibu, ya, masih korupsi, masih berzina, masih suka main perempuan, sudahlah tua masih menipu orang lain. Ini bila dia mati dalam keadaan seperti itu, maka Allah tidak akan melihat wajah dia. Allah jijik untuk melihat wajah orang yang seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga, usia 60 tahun itu disebut oleh Nabi sebagai mu'tarakul manaya, peperangan dengan kematian. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim, mu'tarakul manaya ma baina sittin ila sab'in. Peperangan dengan kematian itu di antara usia 60 sampai 70. Berarti yang 70 lewat insya Allah aman. Ada yang 70 lewat di sini? Ada. Oh, berapa Pak? 75. Aman. Enggak.
Yang menegangkan itu antara usia 60 sampai 70 itu betul-betul menegangkan Bapak Ibu. Karena Nabi menyebutnya mu'tarakul manaya. Kalau udah lewat 70 itu insya Allah aman Pak. Justru orang lewat 70 tahun itu kadang berharap kapan saya mati. Ada jemaah saya di Telogowaru itu usia sudah hampir 80 tahun. Tanya kepada saya, Ustadz saya kok enggak mati-mati ya Ustadz, katanya. Jadi udah bosan hidup itu, ya. Kemudian apa-apa banyak dilarang, ya kan. Makan ini dilarang sama dokter. Kemudian mau bekerja juga susah, fisik sudah lemah, organ-organ sudah mulai lemah Bapak Ibu. Maka peperangan dengan kematian itu kata Nabi dimulai dari usia 60 sampai 70. Makanya masuk usia 60 tahun yang harus banyak diingat itu adalah mati. Ingat mati itu bukan buruk Bapak Ibu. Justru ingat mati itu seseorang akan menghargai kehidupan. Kata Nabi, kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Panjenengan kalau ingin menyadarkan diri panjenengan, sebenarnya tidak perlu datang ke pengajian, tidak perlu. Cukup ingat mati. Datang ke pengajian ini untuk menambah pengetahuan, supaya ibadah dan hidup panjenengan tambah sempurna. Tapi untuk menyadarkan panjenengan supaya dekat kepada Allah, kembali kepada Allah, Nabi menyebutkan cukup ingat mati. Membayangkan bahwa panjenengan akan mati. Kalau dengan bayangan panjenengan tidak bisa, coba datang ke kuburan. Lihat kuburan, pandang bahwa panjenengan suatu waktu kita semua akan seperti mereka. Oh ternyata lihat kuburan juga tidak ingat mati Pak. Ada orang menguburkan orang lain itu bukannya ingat mati tapi ketawa ketiwi. Di kuburan merokok, kemudian ketawa ketiwi, ngobrol dengan teman-temannya. Itu bagian daripada adab yang tidak baik ketika orang takziah, ngobrol di kuburan. Harusnya di kuburan itu Bapak Ibu zikrul maut, ingat kematian. Kalau dengan melihat kuburan panjenengan tidak ingat mati, boleh panjenengan coba gali lubang, masuk di situ. Nah, minta kepada istrinya untuk ditimbun. Nah, insya Allah itu bukan ingat mati lagi, itu langsung mati itu ya. Baik. Maka usia 60 tahun harus banyak mengingat mati dan harus siap-siap Bapak Ibu. Harus betul siap-siap. Karena Nabi mengatakan 60 tahun itu mu'tarakul manaya, peperangan dengan kematian. Ya. Nah, sekarang kita masuk pada poin pembahasan yang berikutnya, yaitu amalan pada usia 60 tahun. Amalan-amalan di usia 60 tahun. Ini lebih ditekankan kepada yang 60 tahun. Bukan berarti yang belum usia 60 tahun tidak harus melakukan amalan ini. Semua amal soleh harus dilakukan ya, tapi ini amalan sangat ditekankan bagi orang yang usia 60 tahun. Yang pertama, istiqomah melaksanakan amalan wajib ditambah juga dengan amalan sunnah. Panjenengan harus punya amalan sunnah yang panjenengan istiqomahkan. Apakah itu puasa, sedekah, ataukah zikir kepada Allah, atau yang lain-lainnya. Itu amalan sunnah harus ada ya. Dan jangan pernah meremehkan amalan baik sekecil apapun, karena kita tidak tahu amalan apa yang membuat kita masuk surga Bapak Ibu. Tidak tahu kita. Bisa saja 500 rupiah yang kita kasih kepada orang dengan cara dilempar, nih ambil. Bisa saja 500 rupiah itu yang membuat panjenengan masuk surga. Dan kita juga tidak tahu Bapak Ibu, dosa apa yang membuat kita masuk neraka. Bisa saja diam-diam kita dengki kepada orang, kita benci kepada orang. Itu yang membuat seseorang masuk neraka. Nauzubillah min zalik. Maka tetap istiqomah dengan amalan wajib, istiqomah dengan amalan sunnah. Walaupun tidak semua sunnah panjenengan lakukan, tapi ada beberapa sunnah yang panjenengan istiqomahi ya. Karena manusia nanti di akhirat itu akan terkenal dengan keistiqomahannya. Yang ahli puasa
pada hari kiamat nanti Allah tandai mulutnya bau seperti minyak misik. Yang ahli berperang di jalan Allah mati syahid, Allah tandai pada hari kiamat nanti bangkit dalam keadaan badannya berdarah dan baunya minyak misik. Yang ahli adzan akan bangkit, Allah tandai dengan apa? Lehernya panjang, yang ahli adzan. Yang ahli maksiat pun juga Allah tandai, Bapak Ibu. Ada orang itu bangkit dalam keadaan kecil seperti biji zarrah, sehingga dia diinjak-injak oleh manusia. Siapa dia? Orang yang menyombongkan diri. Allah tandai, Bapak Ibu. Ada juga yang bangkit dalam keadaan badannya utuh, wajahnya tengkorak, yaitu orang yang suka mengemis, suka meminta-minta padahal dia mampu untuk bekerja dan ada peluang bagi dia untuk bekerja, tapi dia menjadikan meminta-minta itu sebagai profesi. Ada lagi yang bangkit dalam keadaan badannya miring sebelah. Tahu enggak panjenengan siapa itu? Poligami tapi tidak adil. Hati-hati. Makanya bapak-bapak yang punya niat poligami tapi khawatir tidak adil, sudah diurungkan niatnya. Jangan dilanjutkan niat itu niat tidak baik itu. Kalau punya niat poligami tapi khawatir tidak adil. Tapi kalau adil, Bapak Ibu, orang poligami itu kalau adil, dia akan bangkit pada hari kiamat gagah menggandeng 2, 3, 4 istrinya, gagah. Baik, walaupun di dunia mungkin sering dimarahi sama istrinya, tapi di akhirat dia gagah karena adil, ya. Nah, maka istiqomah dengan amal soleh, amal wajib maupun perkara-perkara sunnah, karena orang itu akan terkenal di akhirat nanti dengan amal yang sering dia lakukan, ya. Kemudian yang kedua, memperbanyak taubat kepada Allah. Nabi menyebutkan dalam hadis, orang itu kalau dikehendaki baik oleh Allah, sebelum mati Allah akan buat dia beramal. Sahabat tanya, bagaimana ya Rasulullah orang itu akan dibuat beramal oleh Allah? Nabi menjawab, yuwaffiquhullahu bi'amalin soleh qabla mauti. Allah akan membuat dia dimudahkan oleh Allah untuk beramal soleh. Termasuk amal soleh yang mulia adalah taubat qabla mauti, sebelum dia mati. Maka di usia 60 tahun harus banyak taubat kepada Allah. Astagfirullah. Banyak berzikir, astagfirullah. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, mengisi waktu kosong dengan Al-Quran. Nah, ini di luar waktu sholat, di luar waktu panjenengan pengajian, ada waktu kosong, kan pensiun. Memang sengaja Allah buat pensiun orang usia 60 tahun itu supaya dia lebih fokus kepada akhirat, ya. Sehingga waktu kosong panjenengan tidak habiskan hanya bersama cucu, main bersama cucu, nonton TV, bersihkan rumah. Tidak hanya itu panjenengan habiskan waktu. Ada yang lebih mulia panjenengan melakukan perkara untuk menghabiskan waktu di usia tua panjenengan, yaitu dengan banyak membaca Al-Quran. Makanya saya sangat senang, bahagia bila ada orang sudah berusia tapi dia tetap mau belajar Quran sampai bisa baca Quran. Saya yakin dia ingin mengisi waktu kosongnya itu dengan Al-Quranul Karim. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, sedekah jariah usia 60 tahun, ya. Untuk anak-anak sisakanlah, tapi jangan semua kita sisakan buat anak-anak. Mereka itu rezekinya sudah ditanggung oleh Allah SWT. Bila panjenengan punya rezeki yang lebih, rezeki yang banyak, ambillah sebagian untuk sedekah jariah, sehingga bila panjenengan tidak ada, sudah dipanggil oleh Allah, amal itu tetap mengalir pahalanya, sedekah jariah. Kemudian yang kelima, sering-sering minta maaf pada orang, terutama orang yang pernah panjenengan zolimi. Dulu panjenengan pernah pinjam uang kepada dia, tapi sekarang orangnya sudah tidak ada, sudah pergi atau sudah meninggal dunia. Nah, itu caranya panjenengan infakkan
uang itu kepada baitul mal atau infakkan kepada pembangunan masjid. Niatkan untuk orang yang panjenengan pinjami uangnya, ya. Kalau panjenengan pernah berbuat zolim kepada dia, cara taubatnya bila dia sudah meninggal dunia, panjenengan minta ampun kepada Allah untuk diri panjenengan dan untuk orang yang pernah panjenengan zolimi tapi dia sudah meninggal dunia. Nah, minta ampun kepada Allah. Kemudian yang keenam, di usia 60 tahun itu orang harus lebih suka memaafkan. Mungkin ketika masih muda kan ngotot, Pak. Ketika panjenengan pakai motor atau pakai mobil diklakson sama orang di belakang, tit, ngelawan kan biasanya, tit. Tapi kalau usia 60 tahun sudah maafkan, dimaafkan. Jadi lebih ringan memaafkan, lebih terbuka untuk memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian yang ketujuh, Bapak Ibu, yang ketujuh, melunasi hutang. Usia 60 tahun kalau masih punya hutang, tolong segera dilunasi. Dilunasi hutangnya. Karena orang punya hutang lalu meninggal dalam keadaan punya hutang, itu Nabi tidak mau menyolati jenazahnya. Nabi pernah bangkit untuk mensolati jenazah, tapi kemudian Nabi bertanya, ini jenazah punya hutang apa enggak nih? Orang ini punya hutang apa enggak? Kata Nabi. Kata keluarganya, iya ya Rasulullah, dia punya hutang. Lalu Nabi bertanya kepada sahabat lain, siapakah di antara kalian yang mau membebaskan hutang orang ini? Saya tidak akan menyolati jenazahnya sampai ada di antara kalian yang membebaskan hutangnya. Maka ada sahabat Nabi yang kemudian bersedia membebaskan hutangnya. Ngeri Bapak Ibu, orang yang meninggal dalam keadaan punya hutang itu. Makanya bila panjenengan usia 60 tahun ya, masih ada hutang, itu segera ditunaskan, ditunaikan, segera dibayar, dilunasi Bapak Ibu, supaya panjenengan menghadap Allah dalam keadaan yang ringan, tidak membawa beban apapun ya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, selalu berdoa kepada Allah agar amal soleh yang panjenengan lakukan itu diterima oleh Allah. Panjenengan beramal soleh selama 45 tahun, itu dipotong dengan usia belum balik ya, 45 tahun. Nah, banyak berdoa kepada Allah agar amal soleh yang panjenengan lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah amalan-amalan yang harus dilakukan dan sangat ditekankan bagi orang yang sudah berusia 60 tahun. Berapapun usia kita, 40, 50, 60, 70, 80, semoga menjadi usia yang berkah dan kita mengisi dengan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.